sifat-sifat benda, boleh anak ibu salah seorang bacakan. Apa nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda pada alat, cair, dan gas. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, dan juga gas. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat benda padat, sifat benda cair, dan juga benda gas. Nah, coba anak-anak ibu buka bukunya halaman 11. Buku tema 7-nya coba Abian, coba bacakan mengenai sifat-sifat benda, dan teman-teman yang lain coba dengar dan simak yang dibacakan oleh Abian. Sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara. Apa yang anak ibu dapatkan dari bacaan tersebut? Boleh? Sekitar ada 3. Kemudian apa itu? Benda padat, cair, dan gas. Benda padat, cair, dan gas. Sifat-sifat benda. Benda-benda di sekeliling kita banyak sekali macamnya. Ada yang berasal dari makhluk hidup dan ada juga yang berasal dari benda tak hidup atau buatan manusia. Berdasarkan bentuk, sifat, serta partikel penyusunnya, benda dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama benda padat, kedua benda cair, dan ketiga benda gas. Yang pertama sifat benda padat. Adapun sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk dan masanya selalu tetap. Ini dibuktikan saat kita memasukkan pensil ke dalam sebuah tempat, semisalnya kelas, berat dan masanya akan tetap, tidak akan menjadi lebih berat atau menjadi lebih ringan. Adapun sifat benda cair yang pertama bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, namun volumenya tetap. Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa air akan mengikuti bentuk wadahnya. Ketika air dimasukkan ke dalam botol, bentuknya berubah seperti botol. Ketika air dimasukkan ke dalam gelas, air berubah seperti gelas, namun volumenya akan tetap dan tidak berubah. Ruang kosong dimanapun ditempati oleh gas. Meskipun wadah terlihat kosong, sebenarnya ia ditempati oleh gas. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Terbukti saat kita meniup balon, balon akan mengembang ke segala arah. Pensilnya ibu pegang. Ini sifat apa tadi namanya? Padat. Apa tadi katanya sifatnya itu? Dapat dipegang atau genggam, ya. Jadi salah satu sifat benda padat yaitu dia bisa dipegang ataupun digenggam. Bentuk benda padatnya ini, semisalnya ibu pegang, bentuknya sama. Ibu letakkan lagi, bentuknya sama tidak? Masih sama, berubah tidak bentuknya? Misalnya ibu pegang nih pensilnya, kemudian ibu letakkan, berubah tidak dia? Tidak. Jadi di sini ini membuktikan bahwa bentuk dan volumenya tidak akan berubah meskipun berada di tempat yang berbeda. Gelas-gelas nih, kemudian ada air. Ketika airnya di sini, dia mengikuti bentuk dari benda ini. Namun ketika ibu pindahkan ke dalam gelas kecil ini, bentuk dari air akan mengikuti dari bentuk gelas ini. Coba, ada lagi enggak? Tadi contohnya disebutkan air terjun. Dia akan berubah ke tempat yang lebih rendah. Air akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Betul. Ibu ada 2 ember, satu ibu isi air, satu tidak berisi. Kalau ibu angkat keduanya, mana yang lebih berat? Cair.
berat. Semisalnya ibu ada air, kemudian ibu siramkan ke tanah. Airnya tetap di permukaan atau lama-lama menghilang? Menghilang. Kenapa? Ya betul, karena air akan meresap ke dalam celah-celah tanah. Fokus ini? Fokus. Lihat dong kefokusannya dulu coba. Tepuk pramuka. Kurang fokus. Coba lebih semangat lagi. Tepuk pramuka. Oke. Nah, sekarang di tangan ibu ada lembar diskusi, lembar kerja kelompok. Untuk nih, kita akan bagi. Nanti ada yang membahas mengenai sifat benda padat, ada yang membahas benda cair dan juga benda gas. Untuk anak ibu nih yang di sebelah kanan, boleh mau mengidentifikasi sifat benda padat, cair atau gas? Padat. Kemudian di sebelah kiri ibu, cair atau gas? Cair. Oke, jadi mau tidak mau kelompok depan ibu akan membahas mengenai sifat-sifat benda gas. Untuk benda padat kita akan praktek menggunakan penghapus, kemudian pensil dan juga pensil. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Ya, berubah. Apakah kesimpulanmu benda padat dapat berubah bentuk karena diraut? Jadi sifat benda padat bisa berubah bentuk. Berarti tadi dari hasil mengamati bahwa dapat memperoleh yang pertama ternyata pensil itu bentuknya berubah setelah diraut. Kemudian yang kedua ketika setelah digosokkan penghapus dapat berubah bentuk. Oke, jadi tadi apa katanya kesimpulannya? Coba kembali. Benda padat dapat dirubah bentuk karena diraut. Jadi sifat benda padat
padat dapat digenggam. Contohnya seperti pena yang ibu genggam atau kertas yang ibu genggam. Ini salah satu contoh sifat benda padat. Kemudian apa lagi sifat benda padat yang lainnya? Coba Abbas. Benda padat dapat dipegang. Ya, sudah tadi disebutkan sama Salwa. Coba yang lain. Dapat berubah bentuk. Dapat berubah bentuk. Ya. Berdasarkan tadi hasil diskusinya dapat dilihat ternyata pensil setelah kita raut bentuknya bisa berubah. Jadi sifat benda padat yaitu bisa berubah ketika dilakukan hal tertentu seperti dipotong, diraut, digosok,